Di sini kita berikan sentuhan yang lembut, jadi ia tidak langsung menutup seluruh bagian daunnya secara tiba-tiba, melainkan bergerak perlahan dan bertahap. Proses ini berlangsung dalam rentang waktu sekitar 2 menit 24 detik. Gerakan ini merupakan bentuk respon tumbuhan terhadap rangsangan sentuhan yang disebut seismonasti. Sedangkan ketika tanaman putri malu mendapat sentuhan dengan kekuatan sedang, proses penutupan daunnya berlangsung agak lebih cepat. Waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 3 menit 50 detik. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan rangsangan yang diterima berpengaruh pada kecepatan gerak seismonasti yang ditunjukkan oleh tanaman putri malu. Ketika tanaman putri malu menerima sentuhan yang kasar, respon yang ditunjukkan terasa jauh lebih sigap. Gerakan penutupan daunnya berlangsung lebih cepat, sekitar waktu 3 menit 42 detik. Lalu kali ini kita berikan rangsangan berupa perubahan intensitas cahaya dengan cara menutup tanaman putri malu menggunakan kardus. Perubahan kondisi lingkungan dari terang menjadi gelap memicu gerak niktinasti pada tanaman ini, yang dimana daun-daunnya akan mulai melipat secara bertahap. Prosesnya sendiri membutuhkan waktu sekitar 3 menit 28 detik. Hal ini menunjukkan bahwa selain sentuhan, perubahan cahaya juga menjadi rangsangan yang mampu memicu respon gerak pada tumbuhan. Dan di sini kita bisa lihat ketika daun dibuka, daun putri malu sudah tertutup. Di hari pertama, kita mencoba menanam benih kacang hijau dalam wadah yang sudah disiapkan. Kita akan menempatkannya di tempat yang terkena cahaya cukup dan mulai mengamati perkembangannya setiap hari untuk melihat bagaimana tanaman ini akan tumbuh mengikuti pengaruh gaya gravitasi dan cahaya. Dan memasuki hari kedua, mulai terlihat perubahan pada benih kacang hijau. Di gambar tidak begitu terlihat, namun pada aslinya kulit bijinya mulai sedikit pecah dan muncul akar kecil yang memanjang ke arah bawah. Selanjutnya di hari ketiga, di sini pertumbuhannya makin terlihat jelas ya. Akarnya sudah makin panjang dan terus menjalar masuk ke dalam tanah. Lanjut, pada hari keempat ini batang tanaman sudah makin tinggi dan daun kecilnya mulai tumbuh di bagian ujungnya. Dan sekarang kita sudah sampai di hari kelima dan kita punya 2 sampel untuk diamati ya. Pada sampel A, tanaman dibiarkan tumbuh dalam posisi tegak dan terlihat tumbuh dengan sempurna berdiri lurus ke atas. Dan sedangkan pada sampel B, kita mengubah posisinya menjadi ditidurkan atau dimiringkan. Dan yang terjadi adalah meskipun posisinya kita rubah, bagian batang tanaman tetap tumbuh melengkung dan mengarah kembali ke atas menuju sumber cahaya. Hal ini membuktikan bahwa gerak geotropisme negatif pada batang ditambah pengaruh cahaya yang membuat tanaman akan selalu berusaha tumbuh ke atas meskipun posisi awalnya kita ubah-ubah. Jadi inilah cara tanaman beradaptasi agar tetap bisa mendapatkan cahaya matahari yang dibutuhkannya.